Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat berupa iman dan kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan hari ini. Mohon maaf jika saya mengganggu kegiatan teman-teman dalam kegiatan mungkin mengajar atau aktivitas yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersedia untuk bergabung dalam kegiatan imbas dari guru penggerak ya. Salah satunya adalah mengimbas terkait dengan apa yang sudah diajarkan kepada kami selaku guru penggerak. Mohon izin saya share terkait materi yang akan saya sampaikan. Oke. Di sini saya sendiri selaku CGP Angkatan 7 masih calon ya, Ustaz-Ustazah, calon guru penggerak di Angkatan 7 yaitu kelas 293. Di sini saya akan menyampaikan terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya share screen ya. Oke. Nah, ini sebagai pemantik saja ini ya, sebagai pemantik. Coba Bu, saya tanyakan ke Ustazah Ovi. Ustazah Ovi bisa unmute? Ustaz. Nggih, Ustazah Ovi. Menurut Ustazah Ovi ini jawabannya cukup simpel Ustazah Ovi. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ustazah Ovi, setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju no, Bapak? Setuju, Ustaz. Setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju no, Bapak? Memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju karena ada dampaknya, Ustaz. Ada embel-embel ini ya, penghargaan tadi. Iya. Oke. Kalau Ustazah Ovi ini sebetulnya sudah cocok jadi guru penggerak ya. Karena jawaban-jawaban yang diberikan itu nanti akan saya jelaskan terkait pertanyaan pemantik ini, dan insya Allah Ustazah Ovi dan Ustazah yang lain ini bisa menyimpulkan terkait 3 pertanyaan ini. Sementara tidak saya ulas terlebih dahulu, saya sampaikan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, di topik ini ya, disiplin positif itu nanti kita akan menjadi 3 subtopik, 6 subtopik. Pertama, disiplin positif itu seperti apa? Kemudian teori motivasi tadi terkait dengan pertanyaan saya tadi pemantik, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi dalam posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin sendiri itu ternyata berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini garis bawahnya dari disiplin. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kira-kira Bavi yang saya garis bawain merah ini setuju nggak betul nggih? Ini budaya kita. Setuju nggak Bu Bavi? Biasanya kita mendisiplinkan itu untuk mendapatkan kepatuhan. Rata-rata ngoten mboten, Bu Afi? Bu Afi? Oh, suaranya putus-putus, Bu Afi. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kecenderungan umum, ini pada umumnya itu hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena kata-kata kalau anak yang nggak disiplin ya, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan kepatuhan, itu biasanya ujung-ujungnya menghadirkan ketidaknyamanan.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik ini dari dalam itu akan terbangun. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan itu sebetulnya itu yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang biasanya dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri ketika benar kritis. Keempat, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada eksplorasi konsep. Nah, ini motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kalau kita lihat ya, teori motivasi perilaku manusia pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini masuk dalam motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berarti datangnya dari orang luar, ya, bukan dari diri siswa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu dalam teori motivasi itu kurang baik ya. Karena itu sifatnya dari orang luar, bukan dari diri anak sendiri. Nah, motivasi eksternal itu lambat laun akan hilang seiring ketika eksternal itu tidak ada. Beda halnya ketika motivasi internal atau tujuan disiplin positif itu ada, yaitu menghargai diri sendiri. Ya, artinya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau anak sudah berpikiran yang ketiga ini, tentunya dia memiliki motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan tadi Bu Ovi tadi ya. Ternyata penghargaan kepada siswa itu nanti bisa menurunkan kualitas, ya, kualitas anak, kualitas hasil produk dan seterusnya. Kemudian penghargaan juga ternyata bisa mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsiknya. Karena tadi kan penghargaan berasal dari orang luar atau eksternal. Ketika eksternal itu tidak memberikan penghargaan, otomatis anak itu motivasinya akan turun. Sehingga sebetulnya penghargaan yang diberikan kepada siswa itu sebetulnya kurang tepat. Ya. Nah, coba ini kita jawab bersama-sama ya. Barangkali Bu Ovi atau teman-teman yang lain yang sudah bergabung di sini, Saudara Roya, ini masih error saudara. Coba Bu Sulis, bisa dengar suara saya Bu Sulis? Bu Sulis? Ya Ustaz, Oke, kita tebak-tebakan Bu Sulis. Menurut Bu Sulis, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Sulis? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. 1, 2 hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ini sepatunya keliru ini ceritanya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Kita cek nih. Iya. Yang terakhir tadi hukuman konsekuensi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Tadi hukuman. Yang ketiga menurut Bu Sulis, konsekuensi atau hukuman tadi ya? Hukuman, Ustaz. Oh iya, ternyata ini sengaja saya bikin salah. Ternyata Bu Sulis bisa menjawab ya. Berarti Bu Sulis bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Terima kasih Bu Sulis. Saya lanjutkan. Sami-sami Ustaz.
Oke, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya itu ciri khasnya anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan. Ya, sampai nanti hukuman itu biasanya ditandai dengan endingnya anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak biasanya, kemudian dibuat tidak nyaman atau diasingkan sementara. Ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, yang terakhir ini bagian dari restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, memperbaiki kesalahan, harapannya anak itu akan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi sebetulnya restitusi itu yang diharapkan adalah solusi dari siswa, bukan dari gurunya. Ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada menghukum, memberikan penghargaan. Ya. Itu restitusi ini yang paling baik dari beberapa pilihan tadi. Jadi kalau ada siswa yang melanggar aturan, keyakinan kelas, kita terapkan restitusi ini. Nah, ini keyakinan kelas. Sebetulnya peraturan yang kita buat itu belum kuat jika tanpa ditambahi dengan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan yang positif dan yang terakhir akan membentuk budaya positif di sekolah. Ini contohnya ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita tanamkan ke anak adalah saling tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu artinya di keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi yang kita tanamkan ke anak-anak tidak lagi dalam bentuk peraturan yang seolah-olah itu dibuat oleh guru, tapi yang kita utamakan ke anak-anak itu adalah penegasan dari sifat keyakinan kelas. Jadi dengan harapannya anak-anak tahu keyakinan kelas, mereka seolah-olah ketika melanggar peraturan, mereka seolah-olah tidak merasa dihukum, tapi itu adalah timbul dari, karena ini keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan mereka akan sadar bahwasanya ini untuk kebaikan dirinya sendiri, ya. Bukan untuk orang lain atau untuk gurunya. Nah, kebutuhan dasar manusia, mendasari manusia itu berperilaku menyimpang atau tidak sesuai yang kita harapkan, itu sebetulnya ada 5, mohon maaf. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, penguasaan. Dari kelima ini, seandainya ada salah satu saja pada siswa kita itu yang tidak dipenuhi, maka pasti di dalam pembelajaran atau di kelas anak itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa. Nah, ini posisi kontrol. Ini yang biasa diterapkan oleh guru-guru setelah mungkin teman-teman ngajar beberapa tahun ya. Itu pasti ada posisi-posisi yang yang diterapkan oleh teman-teman guru. Ada 5 posisi, yaitu
ada guru yang sifatnya menghukum, itu namanya penghukum ya. Ada sifatnya guru yang membuat orang merasa bersalah. Ada yang ketiga, itu ada guru yang bersifat sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Contohnya ini ya, contoh ketika guru berbuat, seandainya ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Itu nanti kalau penghukum itu sifatnya mesti menghardik ya. Menunjuk-nunjuk biasanya, menyakiti, menyindir, itu adalah tipe-tipe guru yang sukanya menghukum pada siswa. Kalau sifatnya membuat orang merasa bersalah, biasanya itu cenderung guru sukanya berceramah. Jadi banyak mengatakan kata-kata, sukanya seharusnya itu ibu kecewa, itu cirinya guru yang suka membuat orang bersalah atau siswa merasa bersalah. Kemudian ada guru yang bersifat sebagai teman, biasanya kata-katanya membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi dibantu seolah-olah ketika ada kesalahan itu diberikan, oh enggak apa-apa dan seterusnya. Kemudian kalau pemantau itu biasanya menghitung dan mengukur, maksudnya misalkan siswa A gitu ya melakukan datang terlambat ketika pembelajaran, itu dihitung, oh kemarin kamu sudah terlambat, kemarinnya terlambat, nah, itu pemantau namanya, berdasarkan by data. Dan yang terbaik di sini ketika kita selaku guru itu harusnya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, tidak langsung kita judge, tidak langsung kita menghardik, ya, mengatakan atau menganggap sebagai teman, atau menghitung-hitung, turun-turun sudah menghitung, kemarin terlambat, kemarin telat mengumpulkan, tidak. Tapi yang pertama kita lakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, artinya kenapa anak itu melakukan kesalahan, ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Itu biasanya kata-kata guru yang bersifat manajer. Dan yang ketiga, hasilnya itu nanti menguatkan pribadi siswa, ya. Beda halnya dengan misalkan penghukum, mesti nanti hasilnya memberontak, ya, menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Siswa itu pasti akan menyalahkan orang lain atas tindakannya, atau berbohong, saya tadi terlambat itu karena diajak teman saya, biasanya gitu. Atau menyembunyikan, menyangkal, ya. Atau ketergantungan, jadi siswa itu akan bergantung pada guru tertentu yang selalu membelanya, gitu. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau guru berlaku sebagai manajer, itu siswa akan seolah-olah dirinya itu dihargai, merasa individu yang positif, ya. Kemudian murid akan mengatakan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki, gitu, mengevaluasi diri. Itu seandainya kita bisa memperlakukan diri sebagai manajer dari sebuah posisi guru. Ada segitiga restitusi yang harus kita lakukan seandainya siswa itu melakukan kesalahan. Pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan, segitiga restitusi itu bisa kita lakukan. Assalamualaikum Ustadzah, terima kasih kita masih diberikan kesempatan untuk selanjutnya akan mengamati terkait dengan contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Nanti mohon tanggapan dari Ustadz atau Ustadzah salah satu untuk menanggapi terkait video yang akan saya berikan. Mohon izin saya share screen. Dan itu daftar kumpulan nilai. Ternyata saya ulangi ya, Ustadzah, tadi sempat error. Ini guys, ini Ustadz lihat di daftar BKN Ustadz. BKN itu daftar kumpulan nilai. Ternyata Kaisa belum mengumpulkan tugas yang ketiga, topik kaidah pencacahan. Apa Ustadz Zen boleh tahu alasan Kaisa belum mengumpulkan tugas dari Ustadz? Iya, Ustadz. Sebelumnya saya minta maaf, Ustadz, soalnya belum bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Cuman kemarin itu saya ingin ke ruangannya Ustadz kan buat menghadap Ustadz.
sekalian minta maaf juga soalnya belum bisa menyelesaikan tugas. Cuman kemarin saya malu Ustaz, soalnya di ruang guru masih banyak Ustaz ada. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, kemarin kebetulan itu ada rapat kecil persiapan ujian. Kan sebentar lagi pelaksanaan PAS ya. Tapi Ustadz yakin Kaisa punya alasan mengapa sampai belum mengumpulkan tugas. Sebenarnya hampir sebulan ini tuh rumah saya kan direnovasi total Ustaz. Nah akhirnya kayak banyak buku-buku sekolah yang hilang gitu Ustaz, karena kan kayak dipindah-pindah gitu kan Ustaz. Nah salah satunya itu buku matematika Ustaz. Jadi saya belum bisa menyelesaikan tugasnya Ustaz. Oh gitu ceritanya. Kaisa nggak usah terlalu sedih ya. Andai kata Ustadz Jan di posisi Kaisa, mungkin Ustadz Jan juga mengalami hal yang sama. Karena renovasi rumah kan kadang barang-barang itu tidak pada tempatnya ya. Tapi yang terpenting Ustadz yakin Kaisa itu tidak sengaja melakukan untuk menunda-menunda tugas. Kira-kira menurut Kaisa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Apakah Kaisa masih ingat? Iya Ustaz, itu apa? Tiap siswa harus disiplin di belajar sama penyelesaian tugas. Oke. Kira-kira bagaimana solusi Kaisa agar bisa tetap mengumpulkan tugas matematika? Insya Allah nanti sore saya ke rumah teman, terus bisa pinjam buku paketnya, jadi saya bisa menyelesaikan tugas sebelum PAS dimulai. Baik, itu bisa dilakukan ya. Apakah perlu nanti sore Ustadz Jan ingatkan kembali agar Kaisa dapat menyelesaikan tugas matematika? Tidak perlu Ustaz, insya Allah nanti saya bisa menyelesaikan tugas. Baik, Ustadz Jan hargai usaha Kaisa ya. Pesannya Ustadz kepada Kaisa, nanti jangan lupa bawa payung ya, dan tetap jaga kesehatan karena akhir-akhir ini sering terjadi turun hujan. Ustadz Jan tutup Zoom meetingnya ya. Oke, terima kasih Ustadz-Ustadz yang sudah menyimak. Ini kasusnya tadi adalah siswa yang terlambat mengumpulkan tugas ya. Bagaimana sikap saya mencoba menerapkan restitusi terhadap anak yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas, yaitu mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Kasusnya ini tadi Kaisa, ternyata rumahnya sedang renovasi ya. Oke, berikutnya untuk yang di video kedua. Nah, di video kedua ini nanti kasusnya, jadi ada anak yang seragamnya atau atributnya itu salah gitu ya. Tetapi nanti bagaimana menangani siswa yang atributnya salah tapi di depan kelas, di depan teman-temannya. Ijabatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, Pasa, Kaisa, dan teman-teman yang lain, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran matematika yang sudah kita pelajari di hari kemarin. Sebelum Ustadz memulai ke materi selanjutnya, Ustadz berharap anak-anak Ustadz di sini bisa membaca lebih dahulu di buku paket halaman 78, topik tentang kaidah pencacahan. Sebelumnya Ustadz minta Pasa bisa dengar suaranya Ustadz, Pasa? Ya Ustadz. Ya, Ustadz minta Pasa bisa join di room breakout ya. Sedangkan teman-teman yang di sini silakan melanjutkan aktivitas tadi, yaitu membaca buku paket topik untuk kaidah pencacahan. Ustadz bikin room breakout roomnya. Silakan Pasa bisa join ke room breakout. Assalamualaikum Pasa. Waalaikumsalam Ustadz Zain. Iya, Ustadz, suaranya Ustadz cukup jelas Pasa?
Jelas alhamdulillah. Oke, Pak Sa. Ini Pak Sa, kenapa Ustadz mengundang kamu di room breakout? Coba Ustadz ingin Pak Sa mengingat-ingat terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, khususnya di hari Jumat, berkaitan dengan atribut sekolah. Masih ingat Pak Sa? Iya Ustadz, hari ini saya nggak pakai kopiah dan itu melanggar keyakinan kelas. Oke, masih ingat ya berarti ya. Tapi Ustadz Zen yakin bahwasanya Pak Sa punya alasan mengapa hari ini tidak pakai kopiah. Iya Ustadz, kemarin malam itu soalnya ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj di masjid perumahan saya. Dan saya kemarin teledor, kopiah saya ketinggalan di masjid situ. Oh, jadi ketinggalan di masjid ya? Iya. Kamu tidak usah sedih ya, karena Ustadz yakin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tapi apakah ada cara agar kamu bisa menggunakan kopiah hari ini? Bisa sih, saya ini bisa pinjem kopiah ke ayah, tapi mungkin ukuran kopiah ayah itu lebih besar daripada ukuran kopiah saya biasanya. Itu tidak apa-apa kan Ustaz? Oh, tidak apa-apa Pak Sa, silakan. Coba bisa diambil Pak Sa, atau pinjam Iya, ke Ustaz. ayahnya lebih dulu. Ini Ustaz. Ustadz dari Oh, tadi iya. usaha kamu ya, ternyata bisa memberikan solusi untuk supaya tetap apa yang menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu bisa kamu laksanakan. Untuk selanjutnya ini Pak Sa, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kan tadi katanya kopiah kamu tertinggal di masjid ya? Iya. Jadi mungkin hari ini nanti pas sholat Jumat saya akan nyoba tanya ke takmir masjidnya, barangkali menemukan kopiah saya yang ketinggalan tadi malam. Oh, Tapi tadi pagi subuh itu juga sudah saya cari, tidak ada. tapi masih ketemu ya. Oke, semoga saya doakan kopiah kamu bisa segera ketemu ya nanti ketika sholat Jumat bisa langsung ketemu dengan takmir masjidnya. Oke, kalau gitu silakan masuk ke room utama ya, karena kamu sudah atributnya sudah lengkap. Ustadz acungi jempol buat Pak Sa karena sudah bisa menyelesaikan atas permasalahan yang dihadapi sendiri. Siap Ustaz Zain. Terima kasih sudah diingatkan. Semoga dengan ini saya bisa belajar kembali tentang keyakinan kelas atau sekolah yang berkaitan dengan kedisiplinan. Oke. Terima kasih Ustadz. Itu kasus yang kedua ya, di mana ada siswa yang melanggar keyakinan kelas terkait dengan atribut sekolah yang tidak lengkap. Bagaimana seorang guru menanggapi ketika ada anak yang salah, itu tidak langsung dihukum ya, tapi kita melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan menanyakan yang terakhir keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama. Di situ nanti siswa akan mencari solusinya sendiri, kemudian tentunya siswa akan sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan lagi. Di bagian selanjutnya saya minta ada perwakilan dari Ustadz atau Ustadzah yang memberikan komentar terkait kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Monggo barangkali yang berkenan. Saya Ustaz. Oke, monggo Ustazah Sulis. Nah, ini guru PKN kita. Monggo Ustazah Sulis, mau menanggapi kedua video atau salah satu Ustazah Sulis? Keduanya. Keduanya, alhamdulillah. Monggo Ustazah Sulis. Oke Ustaz. Ustazah Sulis Menurut saya di dalam kelas, di kelas, di kelas. Oh, di kelas. Oke, di monggo. kelas. Oke, monggo Ustazah. Oke. Berdasarkan video yang sudah saya amati tadi, saya merasa adem gitu Ustaz. Melihat cara penanganan jenengan memberikan apa tadi namanya Ustaz? Restitusi. Restitusi ya. Nah, ini istilah Tidak baru ya. berupa hukuman gitu Iya. ya. Tapi saya saja sebagai seorang guru tersentuh Ustaz kalau misalkan diperlakukan seperti itu. Begitu, Ge.
Nggih. Nggih. Saya sendiri ini baru dapat ilmunya ya gara-gara ikut program guru penggerak ini, Ustazah. Semoga Ustazah Sulis atau Ustazah yang lain juga bisa nanti sama-sama ikut di program guru penggerak. Begitu nggak Ustazah Sulis? Ya, Iya. saya mau konsultasi Ustadz. Kan selama ini kan saya lebih memberikan penghargaan Ustadz. Kalau terkait dengan atribut itu, selama ini saya tuh selalu memberikan pengecekan dan poin plus bagi yang tertib, taat aturan terkait dengan atribut. Tapi enggak saya kasih minus bagi yang tidak tertib. Saya hanya memberikan reward poin plus. Kalau menurutnya jenengan restitusi yang saya berikan itu seperti apa, Ustaz? Ya. Apakah sudah tepat atau pripun? Ya, tadi terima kasih Ustazah Sulis terkait bagaimana memberikan reward ya. Sebetulnya tidak hanya atribut ya. Mungkin dalam pembelajaran kita ngasih reward anak-anak yang aktif, biasanya kan gitu ya, maju ke depan kelas, memberikan komentar dalam pembelajaran kita kasih nilai poin plus. Tetapi dalam teori ini Ustazah Sulis sebetulnya memberikan penghargaan itu tidak salah ya, benar saja, baik-baik saja, tetapi itu justru tidak timbul dari diri anak sendiri, tapi merupakan faktor eksternal Ustazah Sulis. Jadi kalau kita melakukan penghargaan itu sebetulnya anak mau melakukan itu karena ada faktor eksternal, bukan dari internal siswanya sendiri. Yang kita harapkan itu adalah perubahan itu terjadi dari siswa sendiri, bukan dari gurunya. Nah, saya khawatir misalkan waktu Ustazah Sulis selaku wali kelas ketika tidak masuk contohnya ya, maka anak-anak itu tidak lagi istilahnya kalau bahasa Jawa nggak tekno ya, mungkin seragamnya nggak ada wali kelas saja, nggak ada wali kelas saya, nggak ada yang mengamati saya, mereka akan lalai dalam hal seragam sekolah, mungkin nggak pakai ciput lagi kalau perempuan ya, kaos kakinya pendek dan seterusnya. Tapi kalau restitusi ini diterapkan, itu harapannya motivasi itu timbul dari diri anak sendiri, bukan dari faktor eksternal. Nah, kalau timbul dari diri anak sendiri, itu harapannya itu jangka panjang, Ustazah Sulis. Jadi itu akan dibawa karena itu adalah kesadaran anak sendiri. Begitu nggih, Ustazah Sulis. Mohon maaf. Siap, Ustaz. Oke, karena waktu kita terbatas, saya share sedikit komentar ya dari kedua siswa yang sudah saya lakukan restitusi, mereka menanggapinya bagaimana. Nah, terus terang saya sendiri juga jarang menerapkan restitusi positif ya, restitusi terhadap kesalahan yang mereka lakukan, tahapan-tahapannya. Ini komentar dari kedua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya apa yang tadi saya lakukan itu sudah benar, karena dari sudut pandang saya sebagai murid itu kan memang kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, tapi di sisi lain kan ada satu dua hal atau satu dua kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Nah, guru itu nggak langsung istilahnya kayak marah, tapi nanya dulu alasan dibalik kenapa kita nggak menyelesaikan tugas itu. Jadi kita merasa dimengerti, tapi di sisi lain kita juga sadar akan tanggung jawab dan konsekuensi yang kita terima sebagai seorang murid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pendekatan yang diterapkan oleh Ustadz Zainul ini menurut saya sudah sangat tepat ya. Karena apa? Karena pertama Ustadz Zainul ini memerhatikan aspek psikologis dari seorang siswa. Ustadz Zainul mengingatkan bahwa jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, Ustadz tidak mengingatkannya di depan teman-teman yang lain, melainkan Ustadz mengajaknya untuk ke breakout room, di mana di breakout room tidak ada teman-teman lain yang mendengarkan atau tahu tentang permasalahan apa yang menjadi dilanggar atau tugas-tugas yang belum. Nah, ini saya sudah sangat setuju dan saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Zainul. Ya, oke, terima kasih Ustazah. Mungkin karena waktu yang terbatas, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan terkait restitusi dan penerapannya ya, dan sekaligus tanggapan baik dari Ustazah maupun dari siswa.